Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Jadas ya. Saya live delay lagi karena masih dipakai untuk acara diskusi. Dan ini ada berita yang menarik untuk dibacakan dan diulas. Sebagaimana dilansir oleh Detikcom, laporan polisi ke Greenpeace soal deforestasi dicabut. Nah, ini sudah benar. Coba bayangkan, orang berbeda pendapat, berbeda data, berbeda perspektif kok dilaporkan ke polisi. Aneh menurut saya ya. Lagian yang melaporkan itu hubungannya apa? Kalau misalnya pendukung pemerintahan, saya kira pemerintahan Presiden Jokowi tidak menginginkan untuk memenjarakan setiap orang yang berbeda pendapat atau mengkritiknya. Saya kira tidak begitu harusnya ya. Coba kita bacakan. Jakarta. Greenpeace Indonesia dipolisikan setelah mengkritisi Presiden Joko Widodo Jokowi soal deforestasi hutan Indonesia di ajang KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia. Belum genap sepekan laporan itu, pelapor yakni Husin Shahab mencabut laporannya. Dia lagi ya. Baru saja saya terima dari pelapor dan setelah diskusi, akhirnya laporan polisi yang dibuat dicabut, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin. Tubagus Ade menyebut ada sejumlah alasan pelapor mencabut laporannya. Kepada polisi, pelapor mengaku tidak ingin laporan itu dipolitisasi sejumlah pihak. Menurut saya dia pun mempolitisasi orang ya. Alasannya bukan mempolitisasi sih, mengkriminalisasi. Alasannya nanti disampaikan langsung. Alasannya salah satunya tentang beliau tidak mau ini dipolitisir, ini dianggap bentuk pemerintah anti kritik. Terang Tubagus Ade. Ya lagian juga dia bertindak sebagai apa sesungguhnya ya? Apakah dia agen pemerintahan, ya kan? Kalau dia sama-sama civil society loh, kok sama-sama civil society kok yang satu malah menyerang civil society yang lainnya? Ini aneh menurut saya, aneh bin ajaib ya. Dia mengatakan setelah laporan ini dicabut, pelapor mengaku permasalahan ini akan dilanjutkan ke ranah kajian akademis, bukan ranah hukum. Nah itu bagus. Jadi lakukan kajian akademis, lalu buat data tandingan. Katakanlah, anggap saja satu mengkritik pemerintah, satu bela pemerintah, tapi tidak perlu saling mengkriminalkan. Aneh itu, kalau saling mengkriminalkan ya. Dia mengatakan kajian akademis, tapi dengan pencabutan laporan polisi ini tidak berarti masalah itu beliau anggap selesai. Nanti dibahas, dikaji melalui mimbar akademis, terang Tubagus Ade. Nggak apa-apa, tidak ada larangan untuk mengkaji pendapat ya. Saling jawab-menjawab di ruang publik, ruang demokrasi kita. Yang penting adalah tadi, jangan sampai ada upaya untuk mengkriminalisasi ya. Oke. Greenpeace dilaporkan soal undang-undang ITE ya. Dia mengatakan setelah laporan ini dicabut, pelapor mengaku permasalahan ini, saya ini ya, karena ada telepon yang mengganggu. Seperti diketahui, Ketua Cyber Indonesia Husin Shahab melaporkan Leonard Simanjuntak dan Kiki Taufik atas tindak pidana Undang-Undang ITE. Mereka dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah mengkritisi pidato Presiden Joko Widodo soal deforestasi di KTT COP26 di Glasgow. Husin mengatakan pihaknya melaporkan Greenpeace Indonesia karena merasa dirugikan atas pernyataan Greenpeace Indonesia terkait data deforestasi di Indonesia. Emang siapa dia kok dia merasa dirugikan ya? Aneh menurut saya. Menurutnya data yang disampaikan Greenpeace Indonesia tidak sesuai dengan fakta dan menyesatkan. Informasi yang disampaikan Greenpeace menyesatkan karena data yang disampaikan soal deforestasi tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Justru selama pemerintahan Jokowi yang berusaha untuk menekan peningkatan deforestasi dari tahun ke tahun dan tidak terjadi kebakaran hutan, ujar Husin dalam keterangan tertulis kepada wartawan. Menurut Husin Shahab, Greenpeace telah memutarbalikkan fakta dengan menyebut bahwa deforestasi di Indonesia meningkat dari yang sebelumnya 2,45 juta hektar 2003 sampai 2011 menjadi
4,8 juta hektar 2011-2019. Di situ letak kebohongan dari Greenpeace. Kalau dibuatkan dalam bentuk grafis dari tahun ke tahun dan pada kebijakan pemerintahan siapa juga dijelaskan secara detail, dan jika pada tahun 2000 dan jika pada tahun 24 dan jika kok pada tahun sih? Dan jika 2,45 juta hektar 2003-2011 adalah kebijakan SBY. Kemudian pada tahun 2011 sampai 2019 ada dua kebijakan di periode ini menjadi 4,8 juta hektar. Akan kelihatan jelas di grafik tersebut penurunannya Papar Hussein. Allahu Akbar. Jadi cara membacanya tadi pakai grafik tahun ke tahun ya. Ya oke lah, itu perspektif. Tapi menurut saya ya harusnya tidak begitu. Harusnya adalah tadi, kalau deforestasi pada tahun 2003 sampai 2011 itu 2,45 juta dan kemudian berkembang jadi 4,8 juta, itu kita tidak saling menyalahkan masa pemerintahan, tapi terjadi peningkatan. Kan seperti yang saya katakan tadi, kan harusnya yang 2,45 juta itu bisa dikurangi kalau mungkin ya, dengan reboisasi dan lain sebagainya. Kalau mungkin, saya tidak tahu ya apakah ada mekanisme untuk menghambatnya. Lalu deforestasi baru itu yang ditekan sedemikian rupa sehingga angkanya bukan 2,45 tapi bukan 2,45 juta hektar, tapi angkanya berkurang menjadi misalnya 2 hektar dan lain sebagainya karena itu dianggap sudah dilakukan misalnya penghijauan lagi dan lain sebagainya. Jadi kita kalau caranya berpikir begitu, maka kita tidak akan menyelesaikan 2,5, 4,8 nanti pemerintahan yang baru menjadi 5 hektar dan lain sebagainya, dan kita menganggap bahwa itu adalah sebuah prestasi. Bukan prestasi, karena kita tidak menyelesaikan yang masa lalunya. Jadi kita tidak bicara soal masa pemerintahan, sobat era sekalian, menurut saya, tapi kita bicara soal yang terkait dengan the faktual ya, faktualnya, lingkungannya. Deforestasi itu terus-menerus nambah, walaupun nambahnya tidak sebanyak pemerintahan SBY, tapi kan akumulasi modelnya, kan kira-kira begitu. Pada periode tahun 2015-2016 deforestasi 629,2 ribu hektar. Beberapa izin prinsip sudah keluar di masa pemerintahan sebelumnya. Tahun 2016-2017 deforestasi 480 ribu hektar. Tahun 2017-2018 deforestasi 439,4 ribu hektar. Tahun 2018-2019 deforestasi 462,5 ribu hektar. Tahun 2019-2020 deforestasi turun drastis ke 115,000 hektar. Nah, itu kan jelas. Coba kalau dilihat dari bentuk grafik pasti akan terlihat menurun. Kenapa Greenpeace kok malah bilang meningkat? Itu kan bohong jelasnya. Allahu Akbar. Jadi ya tadi. Jadi kalau kita misalnya ada hutan 100% ya, katakanlah pada masa Orde Baru itu deforestasinya 70%, maka kita akan mengatakan nggak apa-apa dong kita melakukan deforestasi lanjutan. Toh angkanya tidak sebesar itu. Saya kira bukan itu masalahnya. Kalau menurut saya ya, kan berbeda pendapat kan boleh. Kalau menurut saya adalah hari terakhir ini angka aktualnya berapa deforestasinya. Nah, dari situ nanti kita lihat pada masa pemerintahan siapa menyumbang berapa, dan pada masa pemerintahan siapa menyumbang berapa, dan pada masa pemerintahan terakhir apakah menyelesaikan itu atau enggak. Kan harus ada penyelesaian. Kalau enggak, wah luar biasa. Kita membiarkan deforestasi secara terus-menerus. Apa yang menjadi masalah di pemerintahan Presiden Jokowi atau pemerintahan Presiden SBY, kita tidak mau menyelesaikannya. Itu persoalannya. Jadi sekali lagi persoalannya adalah bukan pada masa pemerintahan siapa, tapi angka aktual sekarang ini berapa dibandingkan dengan yang dulu-dulu ya. Oleh karena itu menurut Hussein, pernyataan Greenpeace ini menimbulkan keonaran. Keonarannya di mana? Hussein melaporkan Leonard Simanjuntak dan Kiki Taufik dengan dugaan menyebarkan berita bohong sebagaimana pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,
dan atas dugaan ujaran kebencian atas nama antar golongan SARA sesuai dengan pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Laporan itu tertuang dalam nomor LPB 2021. Ujaran kebencian itu kepada siapa? Karena ujaran kebencian itu basisnya harusnya SARA, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Tapi ya, okay, ya, kita coba ya. Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak dan Kiki Taufik dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya yang mengkritisi pidato Presiden Joko Widodo Jokowi terkait deforestasi di KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia. Ada 4 poin yang disampaikan oleh Greenpeace merespons pelaporan tersebut. Pertama, Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace untuk Indonesia, Kiki Taufik, menyebut Greenpeace tentu menyayangkan atas laporan tersebut. Menurutnya, dampak dari krisis iklim tentu juga akan didapat oleh seluruh umat manusia termasuk pelapor dan keluarganya. That's the right. Kita tahu di Indonesia saat ini sedang menghadapi serangkaian bencana hidrometeorologi, baik yang di Batu Malang, Sintang yang terbaru di Kalimantan Tengah, dan beberapa wilayah lain di Indonesia yang tidak hanya terkait dengan rusaknya lingkungan tapi juga ini terkait dengan krisis iklim, kata Taufik dalam konferensi virtual pada Senin. Poin kedua, Kiki menjawab atas tuduhan yang menyebarkan hoaks atau berita bohong dalam pernyataan Greenpeace yang berujung pelaporan polisi itu. Menurutnya, tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar karena data yang digunakan sebagai acuan dalam mengkritisi pidato Jokowi terkait deforestasi di KTT COP26 Glasgow adalah data dari Kementerian Lingkungan Hidup atau data pemerintah. Artinya kalau menuduh kami menyebarkan berita bohong, berarti pelapor juga sama saja menuduh data pemerintah bohong. Greenpeace Indonesia dalam hal ini hanya menyampaikan beberapa bagian dari fakta yang tidak disampaikan oleh pemerintah sebagai penyeimbang informasi yang disampaikan kepada publik. Karena menurut kami, publik berhak mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang, ucapnya. Oh, kalau pemerintah kalau pakai standar Undang-Undang nomor 146 menyampaikan berita yang tidak lengkap, itu bisa kena juga pasal, kan kacau negara kita ya. Jadi Jumhur Hidayat kena karena menyampaikan berita yang tidak lengkap, berkelebihan, yang patut diduga memunculkan keonaran. Allahu Akbar. Oke. Kemudian Kiki mengatakan dalam laporan ke polisi itu Greenpeace dituduh menyebarkan ujaran kebencian. Kiki pun menilai tuduhan itu tidak berdasar karena dirinya mengaku tidak sama sekali ada kata-kata yang dapat dikaitkan dengan ujaran kebencian. Selain itu ya, kami Greenpeace Indonesia, organisasi kampanye lingkungan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip damai tanpa kekerasan, ujarnya. Ketiga, Kiki menilai laporan ke polisi terhadap Greenpeace semakin menambah daftar panjang kasus ancaman kebebasan berekspresi dan berpendapat yang merusak iklim demokrasi Indonesia di era Jokowi. Coba bayangkan ya, misalnya Anda yang katakanlah pencinta Presiden Jokowi, apakah Anda ingin ya Jokowi dicatat sebagai presiden yang paling banyak memenjarakan aktivis, di mana pada masa pemerintahannya justru terjadi teror terhadap kebebasan berpendapat? Kan nggak begitu. Kalau memang ada perbedaan pendapat, ya silahkan sampaikan secara santun versi yang menurut Anda jauh lebih benar. Kan media sosial tak terbatas. Kalau misalnya katakanlah perlu yang namanya klarifikasi, ya silahkan. Tapi kan juga klarifikasikan siapa yang dituju. Ini yang dituju Presiden Jokowi, yang melaporkan orang lain, kan aneh jadinya. Kecuali misalnya ya kan, Greenpeace mengatakan Presiden Jokowi begini-begini dan lain sebagainya. Presiden Jokowi atau Istana Presiden merasa berkeberatan dengan data Greenpeace tersebut. Karena itu dia mengajukan data sandingan. Nah, media yang memuat Greenpeace itu harus punya kewajiban memuat data dari pemerintah sebagai data sandingan bandingan. Itu yang harusnya ditempuh ya. Tiba-tiba ada organisasi masyarakat yang nggak jelas juntrungannya, nggak ada kaitannya, tiba-tiba melaporkan dengan alasan dirugikan. Menurut saya harusnya ya polisi lebih peka soal ini. Jangan lupa bahwa yang namanya Jenderal Sigit ya, sebagai Kapolri kan tidak menginginkan hal-hal ini berlanjut terus-menerus. Laporan-laporan, penghinaan dan lain sebagainya. Dia punya aliran yang namanya restoratif justice. Jadi hendaknya jangan menjadikan polisi menjadi beban masyarakat atau musuh masyarakat hanya karena perilaku untuk terus-menerus melaporkan
karena adanya perbedaan pendapat. Apalagi yang dilaporkan misalnya kegiatan-kegiatan jurnalisme, ya. Jangan lupa bahwa YouTube yang terus-menerus itu menurut PWI, ya, menurut Dewan Pers itu adalah kegiatan jurnalistik, kekuatan jurnalisme yang kalau memang ada perbedaan pendapat, ya silakan ajukan hak jawab. Kalau memang tidak juga puas, silakan ke Dewan Pers untuk dipersoalkan. Jadi ada mediasi ke pers. Jadi jangan ujuk-ujuk tiba-tiba main lapor polisi. Menurut saya kita harus sudahi praktik yang seperti itu. Kalau lapor korupsi karena pejabat korupsi, nah itu nggak apa-apa, ya kan? Kalau lapor polisi pejabat menyalahgunakan kewenangan, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya melapor polisi karena masyarakat menyampaikan data, tandingan, sandingan, atau mengkritik pemerintah dan kemudian dianggap menyebar kebencian, nah itu persoalan bagi demokratisasi kita, ya. Oke. Ketiga, Kiki menilai laporan ke polisi terhadap Greenpeace semakin menambah daftar panjang kasus ancaman kebebasan berekspresi dan berpendapat yang merusak iklim demokrasi Indonesia di era Jokowi. Menurutnya penggunaan pasal-pasal Undang-Undang ITE yang bermasalah sebagai dasar pelaporan seharusnya sudah tidak diterima lagi oleh penegak hukum. Ya, saya mendukung. Kecuali, ya, yang diterima itu adalah laporan tentang penghinaan oleh yang bersangkutan. Itu pun tetap ada yang namanya restoratif justice. Makanya Haris Azhar dan Luhut Binsar Panjaitan berusaha dipertemukan walaupun mereka nggak ketemu untuk forum yang namanya mediasi. Jadi agar nanti penegak hukum pun tidak dibuat sibuk negara ini, ya, jangan sampai mempermasalahkan hal-hal yang nggak perlu dipermasalahkan. Toh kalau cuma sekedar jabatan, Allahu Akbar, ya, hari ini menjabat besok enggak gitu, ya kan? Hari ini kau di sana, aku di sana. Biasa saja sesungguhnya. Yang paling penting bagaimana kita hidup, ya, bernegara ini aman, damai, aman, sejahtera. Tapi tetap kritis, terutama terhadap hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah. Jangan sampai kemudian pemerintah merasa tidak dikontrol oleh masyarakat atau di backup oleh masyarakat lainnya bisa bertindak sewenang-wenang yang menyalahi undang-undang, mengeruk kekayaan negara misalnya, menjual konsesi hutan misalnya, macam-macam, menguasai tambang misalnya, atau misalnya tidak amanah dalam menjalankan pemerintahan, termasuk bagi-bagi jabatan dan lain sebagainya. Itu yang harus kita cegah, ya. Kalau soal jabatannya silahkan ambil. Allahu Akbar, ya. Saya kira bukan itu tujuan kita, ya. Jabatan itu sesuatu yang fana saja di dunia, ya. Jadi mohon maaf, ya. Jadi bukan karena jabatan, tapi karena kita ingin Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Karena ada SKB antara Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri terkait implementasi Undang-Undang ITE dan seharusnya polisi menolak laporan tersebut, katanya. Jadi kalau setiap ada kritik terhadap penguasa, terhadap pemerintah, kemudian selalu dinilai sebagai penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, maka demokrasi akan mati di Republik ini, sobat era sekalian. Tidak akan ada lagi orang yang berani bersuara. Karena kalau bersuara, maka dia akan dipolisikan, akan dipenjarakan, akan dicari pasal kesalahannya. Saya kira pemerintahan Presiden Jokowi tidak ingin dikenang, ya. Apa yang dilakukan terhadap Jumhur Hidayat misalnya, dihukum 10 bulan. Kesalahannya adalah karena memuat berita yang berkelebihan, berita yang tidak lengkap, yang potensial menimbulkan keonaran. Sekarang pertanyaannya adalah, misalnya kita mengutip pernyataan pemerintah dalam pidato 1 jam, yang kita kutip cuma katakanlah 5 menit. Kan nggak mungkin kita kutip 1 jam semuanya. Lalu tiba-tiba dianggap kita menyebarkan berita yang tidak lengkap. Dan ternyata karena bagian itu yang memunculkan kehebohan, tiba-tiba kita dianggap memunculkan keonaran. Padahal kalau kita memuat berita itu
Harus ada yang namanya news value, nilai berita, agar publik tertarik, mau. Jadi kalau kita membuat sebuah tayangan yang tidak ditonton orang, kan rasanya kan itu namanya kita tidak mengerjakan jurnalistik yang benar. Jurnalisme yang benar itu adalah ada news value. Jadi news value itu adalah berita yang ingin diketahui masyarakat. Tapi tentu berita itu bermanfaat, bukan asal ingin diketahui masyarakat. Seperti hal seperti ini kan, tentu masyarakat akan dicerdaskan dengan yang terkait bahwa di mana, sejauh mana hak-hak kita untuk bersuara, menyampaikan pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Nah, untungnya dicabut. Jadi terakhir saya mengapresiasi ya pihak yang mencabut laporan ini, walaupun setelah sebelumnya sempat melaporkan. Jadi mudah-mudahan kedepankan yang namanya kajian-kajian akademik instead of ketimbang berusaha untuk melaporkan dan mengkriminalkan orang yang dianggap berbeda pendapat dengan rezim sekarang ini. Itu saja sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini. Ciao.